Kamu duduk di tepi jendela dan kamu melihat sebuah air yang turun dari langit. Lalu tiba-tiba kamu teringat sebuah hal yang sudah lama kamu kunci rapat. Bukan sebuah pintu rumah, tapi sebuah masa di mana duniamu masih sekecil halaman depan. Dan masalah terbesarmu hanyalah dilarang main saat langit mulai mendung. Dulu hujan itu adalah sebuah perayaan. Saat rintik pertama jatuh, kamu lari keluar tanpa alas kaki. Kamu gak peduli soal baju yang kotor. Kamu gak takut soal demam. Kamu cuma tahu satu hal, di mana air yang jatuh adalah sebuah kebahagiaan. Kamu tertawa menari di genangan air itu, dan kamu merasa sangat aman karena kamu tahu di ambang pintu ada seorang ibu yang sudah menunggu dengan handuk hangat dan segelas teh manis. Saat itu, hujan adalah sebuah pelukan alam yang membuat kamu lebih merasa hidup. Dan itu hanya terjadi waktu dulu. Sekarang, kamu mungkin bahkan gak ingat kapan terakhir kamu benar-benar menikmati sebuah hujan tanpa ada sebuah keluhan sedikit pun. Sekarang, hujan bukan lagi sebuah perayaan. Hujan adalah sebuah hal yang terkadang menjengkelkan, terkadang mengganggu, terkadang menghalangi. Saat rintik pertama jatuh, pikiran kita langsung penuh dengan rasa kekhawatiran yang cukup banyak. Kadang kita takut jalanan akan macet, jalanan akan becek, ataupun kita sesimpel cemas dengan sebuah jemuran yang gak akan kering. Karena mungkin pakaian itu nantinya akan kamu pakai buat kerja. Ataupun juga sepatu yang baru kamu cuci tadi pagi, belum sempat kering udah mulai hujan. Dan itu datang hujan dan juga menyebabkan sebuah kekhawatiran. Bahkan saat kamu kehujanan dan menggigil, gak ada lagi tangan hangat yang menyiapkan handuk di depan pintu. Kamu harus mengurus semuanya sendiri, mencari obat sendiri, mengganti baju sendiri, dan tetap harus bangun pagi keesokan harinya. Seolah-olah kamu gak pernah kedinginan. Kamu gak boleh sakit. Ternyata yang berubah bukan hujannya, tapi cara dunia memperlakukan kamu setelah kamu beranjak dewasa. Hujan pun tetap sama. Hujan pun tetap seperti dulu dan sekarang. Namun, hujan sekarang lebih sering membawa kamu pada sebuah lamunan tentang betapa lelahnya punggung kamu. Tentang lelahnya bagaimana punggung kamu terus menopang harapan orang lain, bahkan juga mungkin harapan kamu sendiri. Sesuatu yang dulu terasa sebuah perayaan sekarang menjadi sebuah hal yang mungkin pernah kamu gak harapkan, yaitu hujan. Dan waktu dulu, lelah tuh hanya sebatas kamu cukup untuk tidur. Tidur siang tuh menjadi hal yang cukup untuk kita melepaskan sebuah lelah di masa kecil. Tapi sekarang baru kamu sadari tidur siang tuh bukan sebagai hukuman lagi. Seperti waktu dulu, kayak kalau kamu disuruh tidur siang oleh orang tuamu tuh jatuhnya sebuah tekanan yang gak mau kamu lakukan. Pada akhirnya kamu merasa tidur siang tuh sebuah hal yang
cukup menyakitkan di masa itu. Kamu benci sekali saat ada kata kamu harus tidur siang. Kamu merasa rugi karena dunia di luar sana sedang seru-serunya. Entah itu sedang bermain dengan teman, entah apapun itu, yang pasti membuat masa kecil kamu menjadi benci gitu ketika mendengar kata tidur siang dulu. Dan bencinya lagi karena dengan tidur siang kamu dipaksa berhenti untuk melakukan hal-hal seru waktu itu. Kamu sering pura-pura memejamkan mata, padahal telinga kamu tajam mendengar suara teman-teman yang masih asik bermain di depan rumah. Di mata kecil kamu saat itu, tidur siang adalah sebuah pencuri waktu, dan kalau jadi orang tuh dia orang yang gak asik gitu. Tapi sekarang coba kamu rasakan, kamu lihat ketika tidur siang di waktu dewasa. Tidur siang bukan lagi sebuah hukuman, melainkan berbanding terbalik menjadi sebuah kemewahan yang tidak lagi sanggup kamu beli, bahkan kamu lakukan gitu. Ya sekarang kamu sering kali menukar apapun hanya untuk mendapatkan 15 menit saja untuk memejamkan mata tanpa sebuah gangguan. Tanpa ada notifikasi pesan yang masuk, tanpa ada bayang-bayang pekerjaan yang belum selesai, atau beban-beban cicilan yang terus menghantui kamu. Kamu sering kelelahan di siang hari menatap layar komputer dengan mata yang perih. Tapi kamu gak punya pilihan selain terus berjalan. Kamu rindu saat dimana satu-satunya alasan kamu gak bisa tidur adalah karena ingin main. Kamu benci tidur siang karena hanya tidur siang menjadi sebuah penyebab kamu berhenti main yang saat itu lagi asik-asiknya. Bukan karena sedang memikirkan cara untuk tetap bertahan hidup. Ternyata tidur siang adalah cara orang tua kita dulu menjaga agar energi kamu gak habis. Sayangnya ya sekarang energi kamu seringkali sudah habis sebelum hari benar-benar berakhir. Dan sialnya kamu gak bisa melakukan lagi tidur siang. Rasa lelah yang kamu rasakan sekarang bukan cuma karena kurang tidur. Kalaupun dulu lelah tuh hanya sebatas kamu bermain petak umpet yang mungkin kamu harus cekatan memilih tempat, ataupun berlari agar nggak menjadi orang yang harus mengejar orang lain gitu secara permainan. Tapi sekarang ada sebuah lelah yang gak terlihat oleh mata, dan gak tahu lelah ini munculnya dari mana gitu. Karena semakin kamu dewasa, kamu menyadari satu hal yang berbeda. Kalau dulu kamu tahu persis di mana bagian tubuh yang lelah yang bikin kamu sakit. Tapi sekarang lelah yang menjadi luka itu seringkali bersembunyi di tempat yang gak bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan terkadang gak bisa dilihat oleh diri kamu sendiri. Luka, dulu kita tahu bentuk luka. Kalaupun gak jatuh karena teledor, lutut kita kena sesuatu yang tajam, mungkin kita tetap tahu gitu luka kamu tuh ada di sana. Seperti halnya mungkin pada saat itu luka terasa sangat sederhana sekali. Obatnya cuma ditiup pelan sama ibu, dibersihkan sedikit sambil kamu mungkin sedikit menangis. Tapi kamu tahu luka itu dan kamu tahu bagaimana mengobatinya. Dan besoknya kamu sudah bisa berlari dan bermain lagi, seolah gak terjadi apa-apa.
Dan plester itu adalah sebuah tanda pahlawan bagi kita. Tapi sekarang luka kamu berubah. Lukanya nggak lagi berdarah di permukaan, tapi robek di dalam sebuah dada yang nggak kamu terlihat sama sekali. Hanya bisa dirasakan dan sumbernya nggak tahu gitu dari sebelah mana. Entah itu luka karena pengkhianatan, luka karena kegagalan, atau luka yang bahkan kehilangan arah. Gak ada plester yang cukup besar untuk menutupi rasa sakitnya. Gak ada obat yang bisa langsung menyembuhkannya. Dan kamu dipaksa untuk tetap memakai kemeja rapi, dasi rapi, setelan baju untuk kerja, dan melempar senyum di depan orang banyak, dan tetap berfungsi dengan baik. Seolah-olah di dalam sana kamu gak sedang hancur. Kamu gak butuh plester ketika waktu kamu kecil dulu. Kamu belajar untuk menjadi tabib bagi diri sendiri. Dokter yang mungkin pertama kali kamu harus mengetahui gitu, mana yang harus kamu obati dan luka lokasinya sebelah mana. Meskipun itu sulit, ternyata luka orang dewasa itu jauh lebih perih, karena ia harus sembuh dalam diam-diam. Mungkin itu sebabnya saat kamu masih kecil, kamu sangat berani untuk bermimpi. Karena mungkin kamu merasa luka seberat apapun bisa sembuh dengan cepat. Dan gak takut jatuh juga. Karena kamu gak tahu seberapa sakitnya jadi orang dewasa. Dulu kamu punya daftar keinginan yang bahkan setinggi langit. Tentara lah, dokter lah, profesor lah. Kamu ingin jadi segalanya. Tapi sekarang saat realita mulai menampar dan realita gak sesuai ekspektasi kita, di sanalah keinginan kita mulai menyusut dan perlahan berubah. Cita-cita yang dulu sangat-sangatlah tinggi, sangatlah mungkin waktu kecil kamu merasa kamu bisa mencapai hal tersebut. Jadi astronot, jadi dokter, jadi pahlawan, atau bahkan jadi penguasa dunia sekalipun. Saat itu dunia terasa tanpa batas. Kamu merasa bisa jadi apa saja asalkan kita mau. Kita gak punya rasa takut karena di kepala kita masa depan adalah sebuah petualangan yang pasti berakhir bahagia. Kalau dulu kita dibatasi dengan alam, ada sebuah tempat yang belum kita boleh ekspor. Tapi sekarang alam sudah tidak terbatas, tapi justru diri kita yang membatasinya. Ketika dulu kamu pengen sebuah hal yang dirasa gampang, ternyata sekarang makin sulit. Dan itu karena dibatasi kamu sendiri. Dulu dibatasi oleh alam, sekarang dibatasi oleh diri sendiri. Kamu belajar untuk menerima bahwa hidup gak selalu tentang meraih mimpi-mimpi. Terutama sebuah mimpi yang sangat besar. Tapi ternyata hidup memberikan pelajaran kepada kamu bahwa bagaimana kamu berdamai dengan kenyataan yang sudah ada. Dan biasanya semua kesadaran itu datang saat matahari sudah terbenam. Ada di sebuah penyesalan dan gak ada di sebuah pendaftaran. Saat semua kebisingan dunia mulai hilang dan kita hanya berdua dengan pikiran kamu sendiri. Saat itulah kamu sadar bahwa malam hari gak lagi terasa sehangat dulu. Ingat gak?
Dulu pada malam hari itu adalah waktu yang paling kamu tunggu untuk istirahat. Kamu bisa tidur nyenyak begitu kepala kamu menyentuh bantal karena kamu merasa dijaga. Kamu tahu ada ayah dan ibu di sebuah kamar sebelah. Kalaupun ada sebuah bencana, misalkan gempa ataupun hal semacamnya, ya orang tua kamu bakalan sigap. Kamu tahu bahwa selama lampu rumah menyala, nggak akan ada hal buruk yang terjadi. Malam adalah sebuah selimut hangat yang menutup hari kamu dengan penuh rasa aman. Masalah terbesar kita di malam hari mungkin cuma takut gelap atau takut hantu saja. Yang bakal hilang cuma dengan menutup seluruh tubuh pakai selimut. Bahkan kalaupun emergensi, orang tua membolehkan kita kembali tidur bersama mereka. Tapi sekarang hantunya sudah berubah. Hantunya bukan lagi sosok di balik lemari, tapi hantunya menjelma menjadi sebuah bayangan masa depan yang gak pasti. Malam hari justru menjadi sebuah waktu yang paling melelahkan, karena di saat itulah semua kebisingan yang kamu tahan seharian mendadak meledak di kepala. Kamu gak lagi punya sosok yang menjaga. Sekarang kamu adalah penjaga untuk diri kamu sendiri. Kamu terpaksa pura-pura kuat di bawah lampu kamar yang redup, memeluk diri sendiri dan mencoba memenangkan badai di kepala agar esok pagi kamu bisa bangun dengan wajah yang seolah-olah baik-baik saja. Di saat-saat sunyi seperti itulah biasanya mulai membuka ponsel dan mencari sebuah pelarian, mencari seseorang untuk diajak bicara, atau sekadar ingin tahu kabar orang-orang yang dulu pernah ada di hidup kamu. Teman-teman dulu yang sekarang udah berbeda jalan, dan rasanya ketika malam hari mengingat hal itu menyakitkan banget, karena dunia mungkin pertama kali kamu menyatakan bahwa dunia kejam tuh ketika teman sekolah ataupun teman masa kecil kita berpisah dengan kita, berpisah dengan kamu sendiri yang kamu gak bayangkan akan berpisah, karena ya sedekat itu dengan teman-teman. Dan sekarang mungkin bahkan kontaknya pun sudah mulai menghilang satu persatu dan mulai gak ada kabar satu persatu. Semua punya jalan masing-masing, semua punya kedewasaan masing-masing, semua punya tujuan masing-masing. Kalaupun ada sebuah hal yang bisa mempertemukan kita, aku mengibaratkannya sebuah jalan persimpangan saja. Ketika kita udah fokus dengan jalan masing-masing dan ada sebuah perempatan, mungkin di sana kita bisa berhenti sejenak dan juga ngobrol. Entah ketika persimpangan udah selesai ataupun kamu sebut istilahnya lampu merahnya selesai gitu di persimpangan, akan pisah lagi. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang tetap berada di tengah gitu. Dan kalaupun mau bertemu lagi ya nunggu persimpangan itu aja. Dan itu momennya langka banget. Kamu sadar bahwa mencari teman baru di usia dewasa itu gak semudah itu. Karena sekarang semua orang sudah punya bentengnya masing-masing. Dan yang paling bikin sesak adalah saat kamu teringat betapa murahnya harga sebuah kebersamaan dulu. Sangat-sangat murah. Dan kalau kamu belajar sebuah istilah ekonomi itu, inflasi untuk kebersamaan dengan teman tuh naiknya berkali-kali lipat gitu. Sangat-sangat mahal untuk sekarang. Saat kamu gak perlu membuat janji berminggu-minggu, sebelumnya cuma untuk sekadar duduk bareng, kopi bareng segelas, itu mungkin paling lama juga hanya sejam. Dan dulu kita punya semua waktu di dunia untuk bermain.
Tapi sekarang waktu adalah hal yang kamu paling sedikit punya untuk kebersamaan itu. Dulu bermain dari pagi sampai sore, kalau gak hujan tuh bisa gitu. Terakhir bermain untuk selesai bermain antara hujan dan azan maghrib aja gitu. Kalau udah azan maghrib ya udah selesai. Itu pun besoknya ketemu lagi di sekolah, setelah sekolah bermain sampai sore lagi gitu, dan minggu full bertemu gitu. Dan sekarang waktu menjadi sebuah hal yang mahal untuk kamu sendiri, terutama waktu untuk kebersamaan. Sebelum aku menutup podcast ini, boleh ceritain di kolom komentar apa hal yang kamu kangenkan di masa kecil dan berbanding terbalik dengan sekarang. Selain tadi waktu, ya mungkin itu sebuah hal yang sekarang orang dewasa rasakan pasti. Tulis di kolom komentar ya. Pada akhirnya jadi dewasa itu bukan sebuah hal yang mencapai sebuah puncak gunung, tapi tentang bagaimana kamu belajar berjalan meski kaki kamu sudah sangat lelah. Hujan gak lagi seru, tidur siang yang hilang, luka yang harus disembunyikan, cita-cita yang menyusut, malam yang penuh pikiran, temen yang menjauh karena jalannya masing-masing, dan waktu bermain yang habis. Semua itu adalah bagian dari harga yang harus kamu bayar untuk tumbuh. Itu mungkin untuk podcast kali ini. Semoga kalian selalu bahagia.